Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini kita lagi garap ya lur. Garap mobil pick up T120 SS. Ini tahun lama lur, tahun 95-an lah ya, tahun 95 kalau nggak salah. Ini kita akan membahas tentang masalah chassis pada mobil pick up yang tahun lama lur. Ini chassisnya lur. Ini rencana kita mau bongkar baknya biar nanti kelihatan dan jelas pada bagian mana yang itu sering terjadi patah pada chassis mobil pick up. Selain chassis yang patah, tentunya pada bagian bak itu juga sering mengalami kerusakan yang cukup parah karena mobil buat muatan yang berat-berat, kemudian juga tonasenya ataupun bobotnya itu kadang-kadang melampaui batas ya lur. Makanya mobil ini sering mengalami kerusakan pada bagian baknya. Ini kita lagi melakukan pelepasan pada baut-bautnya lur. Ini bautnya juga susah banget dilepaskan karena sudah karatan ya lur, sudah bertahun-tahun nggak dibongkar. Dan ini kita mau berusaha melepaskan bak pada mobil T120 SS, dan ini kita mengerahkan tenaga anak-anak yang lagi PKL, kita melepaskan baknya lur, karena di sini kita harus memerlukan banyak tenaga ketika nanti buat mengangkatnya ya lur, karena kita belum mempunyai alat untuk mengangkat pada alat-alat berat lur. Ini kita mau lepaskan dulu biar anak-anak yang melepaskan baut-bautnya lur. Oke lur, mobil T120 baknya ini sudah terangkat lur. Inilah chassis mobil tua. Ini memang sudah termakan usia ya lur, udah puluhan tahun lebih, dari tahun 95 sampai sekarang tahun 2002 lur, udah berpuluh tahun lur. Jadi wajar ketika chassis ini mengalami kekeroposan ataupun karatan karena memang ya karena usia ya lur. Namun semuanya itu tergantung perawatan, kemudian kontrol pada chassis-chassisnya lur. Setelah kita bongkar, kita amati, nah bagian inilah, ini bagian belakang kabin, di bagian depan pada bak ini kotor banget. Ini debu ataupun pasir-pasir yang menempel di chassisnya. Ini karena memang sudah lama tidak terjangkau oleh tangan ya lur, ya mana mungkin kita akan sengaja membongkar bak kalau tidak ada permasalahan. Nah ketika dibongkar hasilnya seperti ini lur. Ini sudah dilas didobel, tujuannya untuk memperkuat pada bagian, nah di bagian inilah yang sering kita kasih plat double, tujuannya agar tidak terjadi keretakan, karena bagian inilah yang sering mengalami patah chassis. Karena di sini adalah apa ya, temunya antara bak dengan kepala kabin, kepala mobil di sininya. Ini ketika pada bagian bak mobil terisi muatan penuh, kemudian buat jalan otomatis beban berat ada di belakang, sehingga mobil terasa apa ya, bahasanya terlalu rendah pada bagian belakang lur. Sering kita amati bila kita melihat mobil pick up atau mobil bak yang berisi muatan penuh itu sampai bagian depan itu terangkat. Nah makanya ketika kondisi seperti itu
bagian inilah yang sering kalah, pada bagian chassis belakang kabin ini yang sering kalah. Makanya bagi yang berpengalaman mesti ini didobel atau dikasih plat double, ataupun bahkan ada yang dikasih pada bagian chassis ini dibelah, kemudian dalamannya itu dikasih dengan siku atau besi siku C ya lur. Itu tujuannya untuk memperkuat bagian chassis. Namun ketika bagian chassis belakang ini diperkuat, biasanya yang kalah yaitu tadi yang bagian yang belakang kepala kabin, itu yang sering kalah pada bagian situ, yang sering kropos. Makanya ketika teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya, ketika mengecek mobil pick up, bagian itulah yang terutama dikontrol apakah sudah las-lasan atau belum. Karena bila sudah las-lasan berarti itu sudah pernah mengalami patah ataupun sudah pernah dirombak atau dikasih tambahan plat double. Itu memang bertujuan agar chassis itu kuat. Namun apapun chassis diperkuat, kalau memang pada dasarnya ketentuannya tonase ataupun kekuatan pada bak tersebut muatannya itu sudah ada aturannya, kalau kita kasih muatan yang lebih otomatis akan cepat merusak pada mobil. Nah, chassis inilah yang sering menjadi dampak akibat muatan yang terlalu tinggi ataupun tonase yang muatannya lebih. Jadi buat sedulur-sedulur semuanya, kalau memang ingin merawat mobil ataupun ingin menjaga mobil, sebaiknya isilah muatan sesuai dengan standar pabriknya. Memang di sini begitu terasa gimana ya lur, karena soal muatan di luar sana itu orang kalau minta muatan itu nggak kira-kira. Namun kalau kita yang tidak mencegah, lalu siapa lagi? Kalau kita yang bukan mencegah, siapa lagi yang akan mencegah? Karena itu nanti resikonya juga pada diri kita sendiri lur. Kalau muatannya terlalu lebih, tonasenya terlalu lebih, itu nanti mobil yang akan cepat rusak. Oke lur, itulah sekilas tentang masalah chassis pada mobil pick up. Di sini kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa kasih like biar kita tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jagalah kendaraan Anda, karena Anda sendirilah yang akan menentukan aman dan nyaman, awet dan tidaknya mobil itu tergantung sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih, mohon maaf yang besar-besarnya. Tidak ada unsur menggurui kita atau kita so tahu ya lur. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman lur. Kasih like biar kita tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.